Saya Syaida Nafitu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan pembagian harta bunuh diri setelah terjadinya perceraian. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan harta bunuh diri, perlu nih kayak Indonesia kita beritahu kepada teman-teman apa saja sih harta di dalam suatu pernikahan atau perkawinan agar teman-teman yang ada di rumah yang belum tahu nih bisa memahami. Oke, jadi di dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggolongkan harta ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adanya harta bersama atau yang biasa kita kenal dengan harta gonogini. Nah, harta bersama atau harta gonogini ini merupakan harta yang diperoleh oleh istri dan suami selama masa pernikahan. Nah, harta inilah nantinya yang akan dapat dibagi dua kepada suami dan istri apabila terjadi suatu perceraian nantinya. Kemudian yang kedua adanya harta bawaan. Nah, harta bawaan ini merupakan harta yang sudah dimiliki suami ataupun istri sebelum terjadinya suatu pernikahan gitu. Nah, untuk harta bawaan ini tidak dapat dibagi dua nih ketika terjadi suatu perceraian. Kemudian yang selanjutnya adanya harta perolehan. Nah, harta perolehan ini merupakan harta yang diperoleh suami ataupun istri dari warisan atau hibah atau hadiah. Nah, harta ini akan tetap menjadi milik si suami atau istri meskipun terjadi suatu perceraian. Oke. Nah, ada pengecualiannya lagi nih, Ais. Apa tuh? Nah, untuk harta bawaan dan juga harta perolehan dapat dibagi dua terhadap suami dan istri apabila terjadi suatu perceraian dengan adanya suatu surat perjanjian pranikah. Oke. Jadi pada intinya di dalam pernikahan ini ada 3 harta. Yang pertama itu harta gonogini atau harta bersama, yang kedua harta bawaan, dan yang terakhir itu adalah harta perolehan, begitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, yang selanjutnya nih Syah, bagaimana cara menentukan suatu harta dalam pernikahan atau perkawinan ini adalah harta bersama atau bukan harta bersama? Nah, untuk menentukan apakah suatu harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama ataupun bukan harta bersama, pertama sekali kita harus melihat nih kapan tahun mereka menikah dan kapan tahun dibelinya barang tersebut gitu. Jadi misalnya ada satu pasangan yang menikah pada tahun 2015, kemudian di tahun 2018 mereka sepakat membeli rumah. Kemudian 2 tahun kemudian mereka membeli mobil nih. Nah, rumah dan mobil itu dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena rumah dan mobil dibeli pada saat mereka sudah menikah gitu. Oke. Misalnya nih ada contoh seorang istri membeli rumah atas nama pribadi dengan menggunakan uang suami atau uang pribadi istri tersebut. Nah, itu rumahnya termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi? Nah, kalau ada kasusnya seperti itu, harta tersebut dapat digolongkan sebagai harta bersama atau harta gonogini karena rumah tersebut dibeli selama masa pernikahan. Meskipun harta tersebut dibeli menggunakan uang salah satu pihak, baik si suami ataupun menggunakan uang si istri, harta tersebut tetap menjadi harta bersama gitu. Oke, nih ada contoh lagi, misalnya dalam pernikahan maupun istri atau suami memiliki warisan sebidang tanah. Nah, dalam pernikahan tersebut mereka sepakat untuk membangun rumah di atas tanah warisan tersebut. Nah, itu ketika terjadi perceraian bagaimana cara pembagiannya? Nah, untuk hal yang seperti itu biasanya akan dilakukan suatu pelelangan. Oke. Nah, jadi rumah dan tanah tersebut akan dilakukan pelelangan, kemudian ketika sudah terjual, maka uang hasil penjualan terhadap tanah akan tetap diberikan kepada si pemilik warisan tadi. Sedangkan untuk uang hasil penjualan rumah ini akan dibagi dua secara proporsional terhadap kedua belah pihak seperti itu. Oke, jadi begitu rupanya. Nih, last one nih Syah. Perihal hutang. Nih, bagaimana jika dalam pernikahan ini memiliki hutang suami istri sampai pada perceraian hutang tersebut tidak kunjung terlunasi? Cara penyelesaiannya itu gimana? Oke, biasanya nih apabila terjadi suatu perceraian, kemudian kedua belah pihak masih memiliki hutang,
maka hutangnya tersebut akan ditotalkan keseluruhan gitu. Jadi hutang si suami, kemudian hutangnya si istri, ataupun hutang kedua belah pihak selama masa perkawinan akan ditotalkan, kemudian akan dibagikan secara proporsional terhadap si suami maupun si istri dengan besaran yang sama, yaitu besarannya itu setengah-setengah, sama seperti harta tadi gitu. Jadi meskipun yang hutang di dalam pernikahan ini hanya suaminya aja misalnya, tetap hutang dibagi setengah-setengah begitu? Iya benar. Nanti di total gitu. Kalau begitu berarti ya jangan berhutang ya, lebih baik Iya, begitu. benar. Oke, kesimpulan dari Syah terkait dengan harta gono gini, penyelesaiannya setelah perceraian itu bagaimana? Oke, terkait dengan harta gono gini yang menjadi topik kita saat ini itu, maka kesimpulan yang dapat kita tarik atau kita ambil untuk pembagian harta gono gini maupun pembagian hutang pada saat terjadi suatu perceraian akan dibagikan secara proporsional terhadap kedua belah pihak dengan besaran yang sama, yaitu setengah-setengah. Oke. Well, itu dia informasi hukum yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Di Societas Idius, terima kasih.